Haleluya. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Selamat kita bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan seperti apapun saat ini. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa datang, dan Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita memuji dan berdoa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita menikmati Tuhan.
selalu memberikan rencana yang indah bagi setiap kita. Amin. Kasih-Nya yang sempurna Tuhan selalu nyatakan buat setiap kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Dalam keadaan seperti apapun kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat segala kebaikan-Nya, buat segala anugerah yang Tuhan sudah beri dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kami mau menaikkan pujian, kita mau merenungkan pujian ini. Banyak hal yang membuat
dengan adanya pandemi, ya Tuhan. Tetapi kalau kami hidup sampai saat ini, kami sungguh bersyukur, terima kasih, karena Engkau pelihara kami, Engkau lindungi kami, Engkau telah menolong kami. Itulah sebabnya kami berhimpun beribadah, ya Tuhan. Kami datang sujud menyembah kepada-Mu. Kami datang terima kasih kepada-Mu, Tuhan. Kami akui tidak sia-sia beriman kepada-Mu. Terima kasih Bapa Sorga. Terpuji Engkau selama-lamanya. Lebih jauh kami mau dengar firman-Mu, petunjuk hidup bagi kami, Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup dengan baik di tengah segala situasi hidup, ya Tuhan, supaya kami dapat menempatkan diri setuju dengan Engkau, Tuhan, setuju dengan firman-Mu, Tuhan. Sebab itu berfirman-Lah, ya Tuhan, nyatakanlah akan maksud-Mu yang baik untuk setiap pribadi kami, dan kami umat-Mu siap menyambutnya dengan penuh syukur dan terima kasih. Kami percaya firman-Mu sungguh berharga bagi kami. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, segala hal yang memerintangi pemberitaan atau penyambutan kami akan firman-Mu, segala pengaruh daripada si jahat itu kami usir dalam nama Yesus. Semuanya itu pergi dari lingkungan kami. Hanya Tuhan yang berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur sukacita kami berdoa menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan, beberapa pengumuman menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah ada undangan dari salah satu anggota jemaat kita, di mana Tuhan mempertemukan dia dengan pasangan hidup, yaitu Marta Ulina Hutajulu, ya, adik keluarga daripada Bapak Rudi Hutajulu, ya. Dan pemberkatan nikahnya akan dilangsungkan di Sumatera Utara. Sebaiknya saya bacakan saja undangannya. Ketika Tuhan menulis takdirnya, Tuhan juga menulis satu nama dalam hidupku. Bertahun aku menunggu satu nama itu. Akhirnya hari ini terjawab sudah penantian itu. Kamu adalah takdirku. Marta Ulina Hutajulu Putri, anak keempat dari Bapak Dapot Hutajulu almarhum dan Ibu Rusmina Boru Manuru, dan pengantin prianya Jelis Silaban Putra, anak keempat dari Bapak Waldimar Silaban almarhum dan Ibu Karnia Boru Menggola almarhumah. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kesabarannya menyatukan kami kini dengan kasih-Nya pula. Dia memberkati peneguhan cinta kami. Semoga kelembutan setianya senantiasa menjaga dan menyatukan dalam pernikahan kudus. Pemberkatan nikah hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2020 pukul 10
sampai selesai, bertempat di Gereja HKBP Lumbang Lintong, Pematang Siantar. Resepsi hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 10 sampai dengan selesai. Bertempat di Jalan Ciledug Raya, Gang Makmur, RT 1/1 nomor 26E, Larangan. Larangan itu Ciledug, ya. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Dapot Hutajulu almarhum dan Ibu Usmina Boru Manulu, Bapak Waldemar Silaban almarhum dan Ibu Karnia Boru Nenggolan almarhum, kedua mempelai Marta Huli dan Jelis. Yang mengundang satu Ibu Janda Hutajulu yang kita kenal, ibu daripada Bapak Rudi Hutajulu di Korsea, dan saudara bersaudara, kakak beradik daripada Bapak Rudi Hutajulu. Ada 9 kakak beradik kalau tidak salah saya lihat di sini, ya, ada 9 kakak beradik, ya. Dan yang tertua adalah pendeta di Kalimantan Tengah, ya, dan seterusnya, ya. Puji Tuhan, kita sungguh, ya, bersama-sama bersyukur memuji Tuhan buat hari baik, buat acara yang baik ini. Tuhan mempertemukan Marta Ulina dan Gelis untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Puji Tuhan. Dan saya berharap ada yang ikut bersama saya, bukan ke Medan, tetapi ke Ciledug saja, ya, pada tanggal 8 Januari, ya. Beberapa saya ajak untuk bisa ikut, ya. Kalau semua mau ikut juga, wah, nanti bagaimana, ya? Nanti protokol COVID, ya. Jadi seberapa yang Tuhan izinkan untuk bisa kita hadir, mari kita hadir. Dan bukan saja nanti hari-hari itu, tetapi hari ini, hari kemarin juga, ya, dan besok-besok kita juga bawakan di dalam doa untuk, ya, maksud yang baik, yaitu bukan saja kedua mempelai yang bermaksud, tetapi Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan mempertemukan mereka untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Itulah maksud Allah, ya, salah satu maksud Allah dalam penciptaan manusia, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, ya, Marta dan Jelis dan seluruh keluarga, ya. Puji Tuhan. Yang kedua, ibadah perayaan Natal kita pada tanggal 25 jam 10, ya, kita adakan tempat ini. Kemudian tanggal 31 hari Kamis, kebaktian akhir tahun, kita adakan di gereja pada jam 4 sore, ya. Jadi jam 4 sore kita adakan. Kalau yang lalu-lalu jam 5 sore, tapi ini kita adakan jam 4 sore saja, ya. Sebelum malam sudah selesai acara tersebut. Kemudian pada tanggal minggu pertama, sebagaimana biasa, ya, kita mengadakan ibadah tahun baru dan ada pesta buah, ya. Nanti kita siapkan akan buah tersebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat yang beriman, kita hidup di dunia ini, dan dunia yang kita hidup, kita tahu bersama bahwa satu waktu kita menikmati hari yang panas, satu waktu ada hujan. Kalau kita di daerah Katulistiwa, tetapi di daerah belahan bumi utara selatan mengenal 4 musim.
kita mengenal dua musim, dan itu suatu ungkapan yang baik untuk daerah Khatulistiwa. Ada musim panas, ada musim hujan. Bahasa yang lebih khusus, ada hari menyenangkan dan ada hari yang sulit. Itulah dunia yang kita diami. Tetapi kita patut bersyukur sebagai umat beriman bahwa kita tidak saja hidup sebagai warga manusia di dunia ini, tetapi kita juga hidup di dunia ini sebagai warga kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai umat beriman, kita hidup di dua suasana. Suasana alamiah, kita hidup di dunia ini, tapi juga ada suasana rohania, yaitu kehidupan iman. Dan kehidupan iman tersebut tidak hanya bicara hal yang rohania, tetapi yang rohania mempengaruhi hidup yang alamiah. Puji Tuhan, kita mengenal Tuhan bukan hanya untuk keperluan hidup sebagai umat beriman, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa kita patut bersyukur, berterima kasih. Itulah sebabnya kita berkumpul beribadah, kita bernyanyi memuji Tuhan, kita mengakui Tuhan, kita senang dengan Tuhan, dengan kehidupan percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita mau melihat salah satu bagian firman Tuhan untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Masih dalam surat Tesalonika yang pertama, kita maju pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Tetapi saya mau mengajak kita baca satu ayat saja, ayat 12 atau ayat 11, ayat 12 kita baca bersama. Jadi 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 dan 12. Bersama-sama kita membaca. 2, 3. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Silakan kita duduk. Ayat 12. Paulus menyampaikan salah satu rangkaian daripada kesaksian hidup Rasul Paulus. Dan dalam rangkaian kesaksian hidup Rasul Paulus, pada ujungnya ayat yang ke-12 ini, Paulus memberi nasihat atau memberi dorongan, memberi arahan supaya jemaat di Tesalonika sungguh-sungguh menaruh perhatian akan hidup yang dia jalani, supaya jemaat di Tesalonika sungguh-sungguh memperhatikan hidup yang dia jalani. Dia hidup sebagai orang beriman, tapi dia juga hidup dalam masyarakat. Dia hidup juga dalam bernegara. Rasul Paulus ayat 1 sampai 11 dia menyampaikan kesaksian tentang dirinya sebagai pemberita Injil. Kemudian pada ayat 12 dia menyampaikan dan meminta dengan sangat.
Jadi kepada jemaat diminta dengan sangat agar jemaat menaruh perhatian yang besar. Ada suatu permohonan daripada Rasul Paulus. Permohonan dengan sangat. Saya rasa ini mirip juga dengan pemerintah, ya, menyampaikan, yaitu apa? Permintaan supaya seluruh rakyat Indonesia ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Nah, begitu, ya. Ingat 3M, ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan itu 3 poin besar. Tetapi ada tambahannya, jaga kondisi, ya, jaga kondisi, begitu, ya, yaitu ya kondisi diri, ya, kondisi fisik. Tetapi lebih dari itu juga sebagai orang beriman, jaga kondisi rohani. Boleh katakan amin? Ya. Kita perlu semua, itu anjuran pemerintah, itu baik. Tapi anjuran pemerintah itu kita dukung lebih jauh dengan, ya, membangun kondisi rohani yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita dapat menyikapi dengan baik segala situasi hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Puji Tuhan. Paulus sampaikan meminta dengan sangat. Suatu permohonan yang dimaksudkan bahwa supaya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Apa permohonan itu? Apa permintaan itu? Supaya kamu jemaat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini, itu permintaan, itu permohonan. Supaya jemaat hidup sesuai kehendak Allah. Dilanjutkan lagi, yaitu apa? Yang memanggil kamu jemaat ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus hadir di Tesalonika dengan membawa tugas dari Tuhan. Beritakan Injil, beritakan kabar baik, beritakan kabar selamat, beritakan ada Tuhan, ada Yesus yang mengasihi, ada Yesus Tuhan yang mempedulikan manusia dalam hidup yang dia jalani ini. Ayat 11 menyatakan Paulus satu waktu menampilkan diri sebagai bapa. Dalam ayat yang ke-7 Paulus sampaikan, Paulus tampilkan diri sebagai ibu. Dan itu berarti Rasul Paulus sedang menyampaikan peran daripada bapa, peran daripada ibu. Dan itu peran daripada Rasul Paulus yang Tuhan beri kepadanya. Dan ini berarti pula bahwa Allah menempatkan diri sebagai ayah dan ibu dari umat yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai ayah, sebagai ibu, maka ayat 7 dikatakan, ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang
mengasuh dan merawati anak-anaknya. Paulus sebagai seorang pria, tetapi dalam dia memberitakan Injil, memberitakan firman, satu waktu tugasnya seperti seorang ibu, bagaimana merawat, memberi makan, mengurusi akan anak-anak. Kemudian ayatnya yang ke-11, Paulus tampil sebagai seorang bapak, orang tua terhadap anak-anak untuk menasihati, untuk menguatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Allah yang disampaikan, maka umat Tuhan dirawat hatinya, dirawat imannya, dirawat hidupnya. Melalui peranan pemberitaan firman sebagai Bapa, dikatakan untuk menasihati, untuk mengarahkan, untuk menguatkan, untuk menghibur, dan seterusnya. Akhirnya pada ayat yang ke-12, Paulus menyampaikan bahwa dia minta dengan sangat, jangan sampai jemaat mengabaikannya atau melupakannya, yaitu apa? Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai kehendak Allah, kemudian ditambahkan apa maksudnya? Sebagaimana Tuhan memanggil kamu menjadi warga kerajaan dan mengalami akan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya sebut judul, berarti judulnya Jemaat Hidup Sesuai dengan Kehendak Allah. Inilah panggilan hidup umat beriman. Panggilan hidup dalam kerajaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ambil satu gambaran dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Sebelum kita dipanggil Tuhan menjadi warga kerajaannya, menjadi umat yang beriman, itu berarti menjadi warga kerajaan Tuhan dan mengalami kemuliaan kebaikan Tuhan, maka ada pembelajaran dalam Efesus pasal 2. Mulai ayat 1, keadaan kita sebelum beriman. Kemudian keadaan kita sesudah kita beriman atau dalam hidup iman. Efesus pasal 2 mulai ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Karena dosa dan pelanggaran manusia dianggap mati. Tidak ada lagi nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Ayat 2, kamu hidup dalamnya, artinya dalam dosa, dalam pelanggaran. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini maksudnya yaitu jalan hidup berdosa. Jalan hidup mengikuti pelanggaran-pelanggaran. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Oh, di angkasa ini ada kerajaan. Kerajaan yang mengajak manusia untuk berdosa. Kerajaan siapa? Kita sudah baca ayat yang lalu bahwa si jahat, yaitu iblis itu, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi menaati penguasa kerajaan angkasa berarti ada aturannya dia. Yaitu aturan membawa manusia mengikuti dia, mengikuti
kerajaan dosa itu. Yang bekerja pada orang-orang durhaka adalah orang-orang yang mengabaikan atau tidak mempedulikan Tuhan dalam hidupnya. Orang kalau tidak peduli kepada Tuhan, maka akhirnya dia akan mengikuti akan keinginan dunia yang berdosa. Ada keinginan dunia yang tidak berdosa, ya, hidup bernegara tidak dosa, itu misalnya, ya, hidup berpemerintahan tidak dosa, itu benar. Alkitab mengajar hormati pemerintah, tunduk kepada pemerintah, ikut aturan pemerintah. Mungkin aturannya belum sempurna, iya, tetapi itu sudah baik untuk warga daripada masyarakat. Selanjutnya 3, sebenarnya dahulu kamu semua juga, kamu yang sekarang telah menjadi jemaat Efesus, yang telah menjadi umat beriman, terhitung di antara mereka. Artinya sama-sama dulu tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi nafsu daging yang jahat. Kalau nafsu makan, ya tidak jahat. Tetapi kalau makan berlebihan, jadi kurang baik. Mungkin tidak jahat, tetapi kurang baik. Kalau juga tidak memperhatikan makan, jadi kurang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita melihat di sini intinya adalah kehidupan dan pikiran yang berdosa. Sebelum kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lewat Rasul Paulus Tuhan sampaikan firman lebih jauh. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sama semua orang telah jatuh kepada jalan dunia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka akan dimurkai atau akhirnya mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi ayat 4 berkata lebih jauh, Tuhan tidak ingin manusia ikut jalan dosa. Tuhan mau manusia ikut jalannya Tuhan. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Allah begitu kaya dengan rahmat-Nya, dengan kebaikannya. Dia berlimpah dalam kasih-Nya yang besar. Ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Waktu berdosa dianggap mati di hadapan Tuhan, tidak punya nilai apa-apa lagi. Penghukuman yang akan menimpa kepada mereka yang tidak percaya kepadanya. Tetapi puji syukur kita kepada Tuhan, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan nyatakan kasih-Nya. Di dalam Kristus kita dihidupkan, atau kita dibebaskan dari dosa, dan kita menerima keselamatan daripadanya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia Allah telah membangkitkan kita juga. Lebih ditegaskan, tadi gambar mati karena dosa, fisiknya hidup, tetapi mengikuti jalan dosa hidupnya. Tetapi puji Tuhan, oleh Yesus Kristus, maka manusia menerima pembaharuan hidup, kebangkitan hidup oleh karena Kristus, dari
kehidupan dosa kepada pembebasan kehidupan dari dosa, kepada keselamatan. Puji Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini memberi tempat bersama dengan Dia di sorga. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia masih hidup di dunia ini. Dia berhadapan dengan tarikan dosa, pengaruh dosa. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita diberi jalan hidup yang baru, jalan hidup keselamatan, jalan hidup yang benar, yaitu kita diberi tempat bersama Kristus di sorga. Kita masih hidup di dunia ini, tetapi Tuhan sudah beri tempat untuk kita yang percaya kepada-Nya di dalam sorga. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika tadi firman Tuhan tertulis, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita dipanggil ke dalam kerajaannya, dipanggil dalam kemuliaannya, yaitu mengalami hal-hal mulia, hal-hal baik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita melihat di sini, maka Tuhan melalui Rasul Paulus memberi semangat, memberi dorongan, memberi arahan bagaimana supaya hidup kita menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan, menjadi hidup yang bermakna baik di hadapan Tuhan, bermakna baik buat diri sendiri, bermakna baik buat orang lain. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan hidup jemaat, panggilan hidup beriman, yaitu hidup untuk sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah di sini untuk mengalami kerajaannya dan mengalami kemuliaannya, kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, singkatnya ya, mengalami tatanan hidup Tuhan, hidup kerajaan Tuhan. Kita hidup dalam tatanan negara Indonesia. Kita diatur oleh undang-undang dalam negara Indonesia. Itu kita hidup di Indonesia. Tetapi sekarang kita mempunyai suatu kehidupan yang baru. Kita hidup di negara Indonesia, tetapi kita punya suatu kehidupan yang baru. Kita dipanggil untuk hidup dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan berisi kehendak Tuhan, berisi peraturan Tuhan, berisi firman Tuhan. Kehidupan kita sebagai umat beriman sedang menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Boleh katakan amin? Ini satu proses hidup, Bapak Ibu Saudara. Gambarannya, ya kalau waktu anak kecil, aturannya sedikit untuk berguna bagi anak kecil. Setelah beranjak menjadi dewasa, aturannya lebih banyak lagi. Bagaimana supaya kehidupan dewasanya disebut baik. Kemudian menjadi orang tua, maka aturan lebih banyak lagi. Bagaimana supaya bisa menjalani hidup yang baik. Di masa kecil ada penyesuaian hidup. Anak itu dirawat, diberi makan, diatur oleh orang tuanya atau oleh yang lebih tua, sehingga anak itu boleh tertata. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya singkat, jadi saya tidak lama di situ. Kemudian Bapak Ibu, apa yang saya maksudkan? Anak, orang muda, kemudian dewasa. Dari mengenal sedikit anak-anak, orang dewasa mengenal lebih banyak, orang tua lebih banyak lagi yang dia kenali atau dia pahami dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap tahap maka manusia secara alamiah
menyesuaikan hidupnya dalam tahap-tahap tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara, yang alamiah itu gambar menjadi yang rohaniah. Kita sedang menyesuaikan tahap-tahap rohani dalam hidup kita. Tahap rohani anak-anak mengenal sedikit, tuntunannya sedikit. Tahap rohani dewasa mengenal banyak, tuntutannya lebih banyak. Kemudian tahap orang tua, maka lebih banyak lagi akan tuntutannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sedikit penjelasan ini, Tuhan tolong saya dan saudara, Tuhan sedang membimbing kita, Tuhan sedang mengarahkan kita melalui firman-Nya, melalui pengalaman hidup sehari-hari. Maka kita sedang menyesuaikan diri dengan kehendak dari Tuhan. Apa firman-Nya? Kita sedang mengikuti tahap demi tahap. Kita sedang mengikuti apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Dan pada akhirnya dalam waktu yang ada, saya mau membaca ayat dalam kitab Titus, ya, kitab Titus pasal 2, kitab Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Kasih karunia atau kebaikan Allah yang menyelamatkan sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Panggilan hidup kita yaitu kita sudah semakin lama ya menjadi umat yang beriman, umat yang mengakui Yesus Tuhan atas hidup kita. Maka saya ambil bagian sedikit ini, Tuhan sedang didik kita. Tinggalkan hidup yang tidak baik. Untuk apa? Ikuti apa yang baik. Yaitu apa? Hidup bijaksana, hidup adil atau benar, dan beribadah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tolong kita semua. Kita sedang menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, dengan kemauan Tuhan, dengan firman-Nya Tuhan. Dan itulah panggilan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau panggilan hidup kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kitab Wahyu mengatakan kepada kita semua, kitab Wahyu pasalnya yang ke-22 berkata, sesungguhnya, ayat yang ke-7, Wahyu pasal 20 ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Yesus berkata seperti itu. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagia mereka yang menurut perkataan daripada kitab ini atau firman Tuhan ini. Berbahagia mereka yang mengikuti firman, yang menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Maka mereka disebut adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, situasi hidup dapat saja terjadi seperti gambaran panas dan hujan, silih berganti. Bapak Ibu Saudara, dengan adanya pandemi COVID-19 tentu telah mengganggu kegiatan manusia Indonesia, bahkan manusia dunia ini.
telah mengganggu kegiatan saudara dan kegiatan saya, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu banyak hal dalam hidup kita. Tetapi itu semua juga setelah kita lewati beberapa bulan ini, maka kita dapat berkata sebagai umat beriman, justru dengan keadaan itu panggilan hidup kita yaitu apa? Kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan, sesuai maunya dari Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, hidup bijaksana, hidup adil, hidup beribadah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita beribadah 1 kali 1 minggu, tetapi sesungguhnya setiap hari, setiap saat hidup kita adalah kita persembahkan sebagai umat yang beribadah kepada Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita, kita serahkan semua aktivitas kita supaya Tuhan campur tangan, sehingga aktivitas kehidupan kita Tuhan mau melihat kita. Situasi apapun yang terjadi, maka kehidupan kita seperti Wahyu tadi. Berbahagialah orang yang menuruti firman dari Tuhan. Situasi dapat membuat kita tidak bahagia. Iya, betul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau pilih yang mana? Ikut maunya Tuhan atau tidak ikut maunya Tuhan? Kalau ikut maunya Tuhan berarti ikut yang benar. Kalau tidak ikut maunya Tuhan, ikut yang tidak benar. Kepada kita selalu pilihan ini diperhadapkan. Dan hari ini dalam ibadah ini, pilihan Tuhan jatuh buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berupaya menjalani hidup apa? Untuk sesuai dengan Tuhan. Waktu yang lalu saya sudah berkata, hidup sesuai dengan Tuhan, kita hidup bersejalan dengan Tuhan. Ada langkah Tuhan, kita ikut langkahnya Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Tuhan mau supaya hidup yang kita jalani ini benar-benar hidup yang terpanggil untuk sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sedang menyesuaikan diri dalam tahapan-tahapan daripada firman Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga lewat Rasul Paulus menyampaikan, yaitu meminta dengan sangat. Itu bukan hanya sejauh suara daripada Rasul Paulus, tetapi itu adalah suara Tuhan, yaitu Tuhan minta dengan sangat, berilah dirimu untuk sesuai dengan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, terpuji Tuhan. Kita hadapkan diri kepada Tuhan. Kita sudah dengar firman-Nya. Kita naikkan satu pujian. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, memberkati kita.
Apa yang Tuhan mau untuk hidup saudara dan hidup saya. Panggilan hidup kita sebagai umat beriman adalah panggilan untuk hidup sesuai kehendak Allah, mengikuti tatanan kerajaannya dan kebaikannya. Itulah sebabnya kita sungguh bersyukur, terima kasih. Kita katakan dalam doa kita, terima kasih ya Tuhan. Engkau perhatikan saya, Engkau perhatikan keluargaku, Engkau perhatikan hidupku, Engkau perhatikan hari-hari yang aku jalani dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita terus terbuka hati untuk dipimpin Tuhan, untuk diberi firman-Nya, untuk diberi arahan oleh Tuhan. Dan saya percaya Allah kita heran dan besar. Allah yang baik itu, Dia akan menyatakan Dia sungguh baik buat saudara, sungguh baik buat saya. Terpujilah Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi, kita masuk dalam doa. Allah kita heran.
Tuhan lawati juga jemaat yang tidak hadir, supaya mereka rasakan kasih dan kebaikan-Mu. Kami hadapkan maksud yang baik dari Marta Ulina dengan pasangannya yang akan melangsungkan ibadah pemberkatan nikah pada 28 Desember yang akan datang. Juga resepsi pada 8 Januari 2021. Kami percaya, oh Engkau Tuhan menilainya. Oh Tuhan, kedua mempelai tersebut, ya Tuhan, orang tua kedua belah pihak, saudara bersaudara, Engkau naungi siang dan malam, penuhi mereka dengan damai, dengan sejahtera-Mu. Tuhan berikan, oh Tuhan, berkat-Mu, setuju dengan maksud-Mu, bahwa Engkau yang mempertemukan mereka untuk masuk nikah, menjadi suami istri. Tangan-Mu, ya Tuhan, Engkau tumpahkan atas mereka dalam berkat hidup nikah mereka. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan, mohon berkat-Mu atas pemerintah, atas seluruh rakyat dalam menjalani situasi hidup, oh Tuhan, di hari-hari yang ini kami percaya bahwa Tuhan menilik, ya Tuhan, kami Indonesia ini. Sebab kami umat percaya di Indonesia selalu berdoa untuk negara, berdoa untuk pemerintah, bahkan berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal yang baik dari Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan berlimpah di dalam semuanya itu. Terima kasih Bapa Sorga. Kami mau mengakhiri pertemuan ibadah kami. Kami arahkan diri kami secara khusus kepadamu. Kami serahkan hari-hari yang akan kami jalani, semua aktivitas kami dalam pekerjaan, dalam pendidikan sekolah, dan dalam semua tugas-tugas kami. Kami mohon hikmat bijaksana dari Tuhan. Kami mohon adil dan benar dari Tuhan. Kami mohon hidup ibadah sesuai dengan firman-Mu ada pada kami semua. Terpuji Engkau Tuhan selamanya. Terimalah lurah tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Terimalah anugerah, terimalah kebaikannya, terimalah berkatnya. Demi Allah